Yo, ayo timeline pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan dari kelompok 6 akan memberikan presentasi dari hasil diskusi kami. Langsung saja, rekan saya persilahkan. Sebelumnya ada anggota kelompok. Yang pertama ada Muhammad Iqbal Astiansyah dengan NIM 121, saya sendiri. Lalu ada Laili Emma Fitria dengan NIM 126. Selanjutnya ada Nafidya Dwi Pramana dengan NIM 159. Selanjutnya ada Bagas Ferry Pratama dengan 163 dan Riana Afifah dengan NIM 166. Next. Selanjutnya yaitu demokrasi. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang berlandaskan kebebasan sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles dan berkembang pesat sejak 1974 melalui transisi dari rezim otoriter ke demokratis. Demokrasi dianggap sebagai bentuk pemerintahan terbaik, terutama dalam wujud demokrasi konstitusional yang membatasi kekuasaan dan melindungi hak individu. Sesuai pemikiran John Locke dan Montesquieu, melalui pemilu yang bebas dan adil, demokrasi menghasilkan pemerintahan yang lebih akuntabel, responsif, stabil, dan damai. Hal ini sejalan dengan pandangan Robert Dahl yang menekankan bahwa demokrasi paling mampu menjamin kebebasan. Selain itu, demokrasi juga memberi ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses politik serta mendorong transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Next. Nilai utama demokrasi yaitu meliputi perlindungan hak asasi manusia, kebebasan individu, akuntabilitas pemerintah, serta minimnya kekerasan politik. Namun, tidak semua demokrasi berjalan sering dengan kebebasan karena masih terdapat pelanggaran HAM dan konflik di beberapa negara. Dalam sejarahnya, kebebasan justru sering muncul lebih dahulu melalui pemerintahan konstitusional sebelum berkembangnya demokrasi. Meski demikian, di era modern dengan meningkatnya kesadaran politik dan akses informasi, tuntutan partisipasi rakyat semakin kuat sehingga demokrasi menjadi sistem yang paling relevan. Kesimpulannya, demokrasi yaitu kebebasan memiliki hubungan yang erat, semakin kuat demokrasi, semakin tinggi perlindungan terhadap hak-hak warga negara meskipun tetap dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Selanjutnya rekan saya. Selanjutnya ada demokrasi. Demokrasi merupakan konsep yang masih diperdebatkan karena tidak adanya kesepakatan tunggal mengenai definisi dan unsur-unsurnya. Secara umum, demokrasi dipahami sebagai sistem pemerintahan yang di, yang dijalankan melalui pemilihan umum yang bebas, adil, dan kompetitif. Menurut Joseph Schumpeter, demokrasi adalah mekanisme persaingan untuk memperoleh suara rakyat melalui pemilu. Pandangan ini juga didukung oleh Samuel P. Huntington yang menekankan pentingnya kompetisi politik. Namun, definisi ini dianggap sebagai terbatas karena hanya berfokus pada pemilu. Untuk itu, Robert A. Dahl mengembangkan konsep poliarki yang mencakup tiga unsur penting: kompetisi, partisipasi, dan kebebasan sipil. Kebebasan sipil seperti kebebasan berpendapat dan berorganisasi menjadi syarat agar demokrasi berjalan secara nyata.
Sementara itu, Adam Przeworski tetap menekankan bahwa demokrasi adalah sistem di mana kekuasaan diperoleh melalui pemilu yang kompetitif, yang dengan peluang nyata bagi oposisi untuk menang. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya tentang pemilu, tapi juga menjaga partisipasi dan kebebasan sipil sebagai unsur penting dalam mewujudkan pemerintahan yang adil dan demokratis. Next. Baik, di sini ada beberapa proses dari demokrasi. Yang pertama ada kritik terhadap demokrasi elektoral, yang dimana demokrasi sering dipersempit hanya sebagai pemilihan umum, yakni pendekatan ini dianggap bermasalah karena yang pertama mengabaikan dimensi demokrasi lain, yakni hak sipil, kemudian partisipasi dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada pemilu, tidak selalu kompetitif atau bermakna. Kemudian yang ketiga, tidak semua warga mempunyai pengaruh nyata terhadap kebijakan. Kemudian intinya, pemilu saja tidak cukup untuk menjamin demokrasi yang sesungguhnya. Yang kedua ada keterbatasan pengukuran demokrasi yang di mana banyak indeksi demokrasi hanya memakai ukuran sederhana, misalnya ada atau tidaknya pemilu. Kemudian pendekatan ini yang pertama terlalu menyederhanakan realitas, kemudian yang kedua sulit menangkap variasi kualitas demokrasi atau antar negara yang mengakibatkan negara bisa terlihat demokratis secara formal tapi sebenarnya tidak substantif. Kemudian yang ketiga ada perkembangan konsep demokrasi yang dimana di dalam beberapa dekade terakhir konsep demokrasi berkembang tidak hanya tidak hanya soal pemilu, namun juga mencakup yang pertama ada hak sipil yang dimana di dalamnya kebebasan berbicara serta berkumpul. Yang kedua pelindungan minoritas. Yang ketiga keadilan politik. Kemudian namun masih ada masalah di dalamnya yang dimana beberapa rezim tetap disebut demokrasi meski kekuasaannya nyata tidak bertanggung jawab kepada rakyat. Yang keempat ada demokrasi liberal. Demokrasi ini sistem politiknya sama dengan pemilu bebas dan kompetitif, kemudian hak sipil dan kebebasan individu. Kemudian yang ketiga, supremasi hukum atau rule of law. Ciri pentingnya itu tidak hanya prosedural, yang dimana tapi juga substantif. Dalam praktiknya, banyak negara gagal memenuhi standar penuh demokrasi. Yang kelima ada perluasan demokrasi liberal. Demokrasi liberal berkembang melampaui sekedar pemilu melalui yang pertama pembatasan kekuasaan militer dan aktor non terpilih, yang kedua akuntabilitas vertikal yang dalamnya rakyat memilih pemimpin lewat pemilu. Kemudian yang ketiga akuntabilitas horizontal yang di dalamnya lembaga negara sering mengawasi seperti legislatif dan yudikatif. Keempat ada konsep akuntabilitas yang dimana yang pertama ada akuntabilitas vertikal dari rakyat ke pemerintah melalui pemilu, kemudian yang kedua akuntabilitas horizontal, lembaga negara sering mengontrol, kemudian hal pentingnya yakni satu mencegah penyalahgunaan kekuasaan, kedua menjaga keseimbangan kekuasaan, yang ketiga memperkuat demokrasi substantif. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang temuan yang satu demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberi rakyat hak untuk memilih pemimpin, menyampaikan pendapat, dan ikut berperan dalam negara. Semua warga negara memiliki hak yang sama di hadap hukum. Yang dua, demokrasi liberal. Demokrasi liberal menekankan kebebasan individu, perlindungan hak asasi manusia, dan pembatasan kekuasaan pemerintah melalui konstitusi. Yang ketiga ada ciri-ciri demokrasi liberal. Yang pertama, masyarakat bebas berbicara, berkumpul, dan menyampaikan aspirasinya melalui media bebas serta hak kelompok minoritas yang dilindungi. Yang keempat ada konsepsi menengah yang
negara yang sudah melaksanakan pemilu, tetapi perlindungan hukum dan hak warga masih lemah, sehingga belum sepenuhnya demokratis. Hmm, yang yang kelima ada demokrasi dan nilai budaya, di mana demokrasi tidak hanya cocok diterapkan di negara barat, negara-negara Asia maupun negara berkembang, tetap dapat menjalankan demokrasi sambil mempertahankan nilai budaya lokal, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial. Yang terpenting adalah kebebasan politik dan sipil tetap dihormati. Yang terakhir atau keenam ada pres- periode demokrasi dan non-demokrasi. Ada negara yang terlihat demokrasi karena mengadakan pemilu, tetapi sebenarnya kemerdekaan rakyat masih dibatasi dan pemerintahan tidak sepenuhnya bertanggung jawab. Sistem seperti ini disebut dengan pseudo-demokrasi atau demokrasi semu karena belum memenuhi prinsip demokrasi yang sesungguhnya. Baik, selanjutnya ada perbedaan pseudo-demokrasi. Yang membedakan dari non-demokrasi lainnya adalah toleransi mereka terhadap partai-partai alternatif yang sah, yang setidaknya merupakan oposisi yang nyata dan independen terhadap partai penguasa. Biasanya toleransi ini disertai dengan ruang yang lebih luas untuk pluralisme, organisasi dan aktivitas pembangkangan dalam masyarakat sipil daripada yang terjadi pada rezim otoriter yang paling represif. Selanjutnya, arus demokrasi. Arus penting dalam gelombang ketiga demokrasi adalah peningkatan penghargaan terhadap demokrasi politik yang terbatas, tersebut sebagai tujuan itu sendiri dan kecenderungan yang semakin besar dari para intelektual. Bahkan banyak yang pernah berada di sayap kiri Marxis untuk mengakui perlunya realisme dalam apa yang dapat diharapkan dari demokrasi. Next. Selanjutnya sifat demokrasi liberal. Sifatnya yaitu bersifat kasar, korup, eksklusif, sempit, tidak responsif, dan tidak bertanggung jawab. Tetapi bahkan dapat menghilang secara efektif, bukan hanya melalui kerusakan lembaga formal, tetapi juga melalui proses peluruhan yang lebih berbahaya. Next. Baik, di sini ada yang terakhir yakni kesimpulan dari kelompok kami yang dimana demokrasi itu tidak bisa hanya dilihat dari pemilu saja, namun demokrasi yang kuat itu harus mencakup yang pertama itu seperti kebebasan hak sipil, kemudian perlindungan hak, kemudian yang ketiga juga ada akuntabilitas kekuasaan. Nah, demokrasi liberal sendiri itu menjadi standar lebih tinggi yang dimana tetap tidak semua negara, namun tetapi tidak semua negara itu mencakupnya gitu. Sekian, terima kasih saya kembalikan ke moderator. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Saya mewakili kelompok kami. Ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.